Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film tentang kebangkitan para kera cerdas. Film ini sendiri adalah remake dari film Planet of the Apes versi tahun 1968 yang menceritakan kalau kera cerdas adalah keturunan kera yang berasal dari masa depan. Berbeda dengan versi aslinya, di versi 2011 ini, kera cerdas berasal dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh beberapa orang ilmuwan. Kera tersebut diberikan suatu serum yang membuat ia menjadi cerdas. Untuk yang penasaran dengan versi sebelumnya, sudah saya buatkan playlist dan linknya ada di deskripsi dan kolom komentar. Di awal film kita akan diperlihatkan perburuan beberapa ekor kera yang dilakukan oleh manusia. Setelah menangkap beberapa ekor, mereka pun pergi dari sana. Lalu Sen berpindah pada sebuah laboratorium. Di sana, beberapa orang ilmuwan sedang melakukan pengujian kepada seekor simpanse. Penelitian itu bertujuan untuk menemukan obat penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah suatu penyakit yang menyerang otak di mana si pengidap akan mengalami penurunan daya ingat, bahkan kemampuan berpikir dan berbicara. Para peneliti itu bernama Will dan Franklin. Mereka sangat senang sepertinya pengujian kali ini telah berhasil. Karena seekor simpanse betina yang bernama si mata cerah mengalami peningkatan kecerdasan setelah diberi serum bernama ALZ-112. Will segera menemui atasannya yang bernama Stephen Jacob. Ia mengatakan kalau pengujian kali ini telah berhasil. Namun Jacob mengatakan kalau Will terlalu terburu-buru karena baru berhasil pada satu simpanse saja. Tetapi Will sudah sangat yakin karena ia telah melakukan penelitian ini 5,5 tahun lamanya. Dan dia butuh persetujuan Jacob untuk mempresentasikan temuan mereka. Setelah mendapatkan persetujuan, Will mulai mempresentasikan temuan mereka kepada para investor. Di sana Will menjelaskan kalau pada awalnya simpanse itu tidak bisa menyelesaikan puzzle yang mereka berikan. Namun setelah diberi suatu serum, terjadi peningkatan kecerdasan pada kera tersebut. Serum itu bisa merangsang otak membuat sel sendiri, bahkan memperbaiki dirinya sendiri. We call it the cure to Alzheimer's. Gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to... Sementara itu, seorang ilmuwan tiba-tiba diserang oleh simpanse yang sedang mereka uji. Simpanse itu menjadi agresif dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Setelah kematian simpanse itu, mereka baru menyadari ternyata dia baru saja melahirkan. Simpanse itu bukan agresif, tapi dia hanya mencoba melindungi bayinya. Franklin kemudian meminta tolong kepada Will agar ia bisa merawat bayi simpanse itu untuk sementara waktu. Karena Jacob memerintahkannya untuk memusnahkan kera yang tersisa, dan Franklin tidak ingin bayi simpanse itu juga dimusnahkan. Kemudian Will membawa simpanse itu pulang, dan saat sampai di rumah, terlihat seorang wanita yang merupakan dokter pribadi ayahnya. Ternyata ayah Will sudah lama mengidap penyakit Alzheimer. Will pun memperlihatkan bayi simpanse itu kepada ayahnya. Ayahnya sangat senang dengan kehadiran simpanse tersebut. Pada malam harinya Will tidak bisa tidur karena simpanse itu meringik kedinginan. Will segera membawanya ke kamar mandi dan mengaktifkan penghangat ruangan. Pada pagi harinya, Will dan ayahnya dikejutkan saat melihat simpanse kecil itu dapat minum dengan baik menggunakan dot, meskipun ia masih berumur 2 hari. Will dan ayahnya memberi nama simpanse itu dengan nama Caesar. 3 tahun kemudian, simpanse itu semakin pintar, dan sekarang Caesar bisa menuliskan 24 kata, bahkan bisa bermain catur. Melihat Caesar yang semakin cerdas, Will menyimpulkan bahwa kepintaran Caesar diturunkan dari ibu ke anak secara genetik. Sementara itu, terjadi keributan antara ayah Will dan perawat pribadinya, yang ternyata semakin hari sakit ayahnya semakin parah.
Karena itu, Will memutuskan untuk mencuri serum ALZ-112 dari tempat kerjanya. Ia sudah sangat yakin dengan serum tersebut karena sudah terbukti kepada Caesar dan ibunya. Di malam itu, Will pun mulai menyuntikkan serumnya, dan untuk pertama kali serum itu diuji cobakan kepada manusia. Keesokan paginya, Will tidak mendapati ayahnya di tempat tidurnya. Ternyata ayah Will sedang memainkan piano dengan lincahnya. Will kemudian memeriksa ayahnya dan menganggap sang ayah sudah benar-benar sembuh. Di waktu yang bersamaan, Caesar yang selama ini tidak pernah keluar rumah, ia sangat penasaran dengan sepeda yang dimainkan oleh seorang anak kecil. Namun ayah dari anak itu malah memukulnya karena ia menganggap simpanse itu akan menyakiti anaknya. Untung saja Will dan ayahnya datang di waktu yang tepat dan langsung membawa Caesar kembali ke rumah, namun Caesar mendapati luka di kakinya. Setelah itu, Will membawa Caesar ke klinik hewan di sebuah kebun binatang. Di sana, Caesar memberikan isyarat kepada Will agar ia mengajak dokter itu untuk makan malam. Okay, what's she saying now? Pada keesokan harinya, Will membawa dokter itu ke rumahnya. Dokter itu bernama Caroline. Caroline mengusulkan untuk membawa Caesar berjalan-jalan keluar rumah. Ia yakin Caesar akan sangat menyukainya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah hutan di seberang jembatan. Caesar sangat menikmati perjalanannya karena ini pertama kalinya ia pergi ke alam liar. Di sana Caesar seperti meminta izin kepada Will. Dengan sangat lincah, Caesar pun menyusuri hutan tersebut. Lima tahun berlalu, hampir setiap minggu, Will membawa Caesar berjalan-jalan ke hutan tersebut. Bahkan sekarang, Will sudah semakin dekat dengan Caroline. Di saat akan pulang, mereka bertemu dengan pengunjung yang membawa anjing peliharaannya. Di sini, Caesar mulai merasa kalau ia diperlakukan seperti hewan peliharaan. Lalu di mobil dengan bahasa isyarat, Caesar bertanya, apakah dia dianggap anak atau hewan peliharaan. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Will membawa Caesar ke tempat ia bekerja dan menjelaskan kepada Caesar bahwa ia terlahir di laboratorium perusahaan tempat Will bekerja. Caesar juga bertanya tentang keberadaan ibunya. Will mengatakan bahwa ibu Caesar sudah lama meninggal. Hingga satu pagi saat sarapan, terlihat penyakit ayah Will kembali kambuh. Dan dengan sabar Caesar membantu ayah Will memegang garpu tersebut. Siang harinya, ayah Will yang semakin pikun mencoba mengendarai mobil yang bukan miliknya. Pemilik mobil yang melihatnya langsung datang dan memarahinya. Di atas, Caesar yang melihat langsung turun dan menyerang orang itu. Kejadian tersebut disaksikan oleh anak pemilik mobil dan para tetangganya. Karena sadar akan perbuatannya, Caesar menghampiri ayah Will karena ketakutan. Akibat kejadian tersebut, Caesar dibawa oleh pihak keamanan ke penangkaran Kera. Will yang mengetahui hal itu berusaha menenangkan Caesar yang ketakutan dengan membawanya ke dalam penangkaran. Penangkaran tersebut dikelola oleh seorang pria bernama John. Lalu Caesar pun dimasukkan ke dalam kandang yang kosong. Will sangat sedih meninggalkan Caesar, begitupun dengan Caesar yang tidak mau ditinggalkan di sana. Tapi Will berjanji akan membawanya secepat mungkin dan kembali lagi ke rumah. Setelah kepergian Will, Caesar mendengar suara dari penjaga dan mengarahkannya masuk ke sebuah kandang kecil. Terlihat dia kurang menyukai para kera di sana. Keesokan paginya, Will kembali ke kantor dan bertemu dengan Jacob. Setelah 5 tahun, Will baru menceritakan kalau ia telah menyuntikkan serum ALZ-112 kepada ayahnya, dan itu menimbulkan efek positif. Jacob yang mendengarnya menjadi sangat senang dan menyuruh Will untuk kembali melanjutkan pengujian kepada simpanse lainnya. Sementara itu, Caesar mendapat perlakuan tidak baik dari penjaga kandang.
karena ia menolak makanan yang diberikan kepadanya. Lalu di malam harinya, Caesar yang rindu rumah menggambar jendela kamar miliknya. Kembali ke tempat kerja Will, mereka kembali melakukan percobaan kepada simpanse yang bernama Koba. Tapi proses penyuntikan itu kurang berjalan lancar karena salah satu selang di sana lepas. Keesokan paginya Jacob terkagum karena Koba menuliskan namanya di papan tulis. Namun di saat bersamaan Franklin yang kurang sehat mengeluarkan bercak darah saat bersin. Ada kemungkinan itu adalah efek dari gas saat mereka memberikan suntikan kepada Koba. Sementara itu untuk pertama kalinya Caesar berkumpul bersama kera lainnya. Tapi dia malah diserang oleh pimpinan kera bernama Rocket. Dan kedua kera itu pingsan karena tembakan bius yang ditembakkan oleh penjaga kandang. Pada malamnya seekor orang utan yang berada di seberang kandang Caesar menanyakan bekas luka tembakan yang ia dapatkan. Rupanya orang hutan itu bisa bahasa isyarat karena dulunya ia bekerja di sebuah sirkus. Caesar menjadi senang karena ia mendapatkan teman dan juga bisa berkomunikasi. Keesokan harinya Will dan Caroline datang mengunjungi Caesar. Caesar terlihat senang karena ia berpikir kalau ia akan dibawa pulang. Melihat Caesar yang terluka, Caroline mencoba mengobatinya, namun di saat bersamaan Will melihat Landon membawa alat penyentrum tegangan tinggi. Will yang emosi mengatakan kalau ia akan membawa Caesar hari itu juga. Namun pemilik penakaran itu mengatakan bahwa simpanse itu bukan milik Will lagi, karena pengadilan baru memberikan keputusannya. Will mencoba memberi pengertian kepada Caesar dan berjanji akan membawanya pulang secepat mungkin. Tapi Caesar terlihat sangat kecewa, bahkan ia menghapus gambar jendela yang pernah ia gambar. Di malam itu seorang penjaga mencoba mendekat ke kandang Caesar. Tanpa diduga Caesar mencoba menyerang penjaga tersebut. Ia berhasil mengambil sebilah pisau dan menggunakan pisau itu untuk membuka kandangnya. Tidak hanya itu, dia juga membuka kandang gorila. Si gorila sangat senang dan juga berterima kasih kepada Caesar. Setelah itu Caesar juga mengeluarkan roket dari kandangnya. Roket yang ketakutan menyerahkan kepemimpinan kepada Caesar. Di sisi lain, Will kembali mencoba mengobati ayahnya. Namun ayahnya menolak dan menyuruh Will untuk mengikhlaskannya. Dan keesokan paginya saat Will terbangun, ia mendapati ayahnya sudah meninggal. Mengetahui betapa bahayanya obat tersebut, Will mencoba menghentikan uji cobanya. Tapi Jacob ingin penelitian itu dilanjutkan karena keuntungan dari proyek ini sangat besar. Ditambah lagi serum 113 yang disuntikan kepada Koba memberikan efek yang sangat bagus. Merasa sudah tak sejalan lagi, Will memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Tapi Jacob mengatakan akan tetap melanjutkan walaupun tanpa Will. Will pun datang ke penangkaran dan mencoba menyogok John agar ia membebaskan Caesar. Tapi Caesar tidak mau pulang ke rumah karena menurutnya ia hanya akan menjadi hewan peliharaan, walaupun sebenarnya ia ingin pulang bersama Will. Kini Caesar sudah menjadi pimpinan di kelompok tersebut, bahkan menjadikan Morris sebagai penasehatnya. Caesar menjelaskan kepada Morris jika kera bisa bekerja sama maka akan lebih kuat. Namun Morris mengatakan itu tidak mungkin karena kera adalah hewan yang susah diatur. Tidak berselang lama salah satu penjaga masuk ke kandang dan Caesar melihat kombinasi angka yang digunakan untuk mengunci pintu kandangnya. Di malam harinya Caesar pun mencoba dan berhasil keluar dari penangkaran tersebut.
Lalu ia pergi ke rumah Will. Di sana dia mengambil serum 113 dan kembali lagi ke penangkaran. Di penangkaran Caesar menyebarkan serum itu di depan kandang para kera. Yang ternyata Caesar bertujuan untuk membuat para kera di sana menjadi cerdas. Di pagi hari penjaga kandang melihat ada yang berbeda dengan kera tersebut. Para kera itu terlihat lebih tenang dari biasanya, namun penjaga itu tidak terlalu memperdulikannya. Bahkan John melihat para kera itu berdiri dan seolah-olah sedang berdiskusi. Di sisi lain, Franklin yang tidak kunjung keluar rumah, tetangganya yang khawatir mencoba memeriksa keadaannya. Dia menemukan Franklin sudah meninggal di kamarnya, yang ternyata gas di serum 113 sangat berbahaya bagi manusia. Jacob yang tidak mengetahui efek dari serum tersebut mulai memproduksinya secara massal. Malam harinya saat Landon mencoba memasukkan Caesar ke kandang, Landon kembali memperlakukan Caesar dengan kasar. Caesar pun segera membebaskan para kera, namun Landon tidak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha menyentrum Caesar, tapi Caesar menyalakan air yang mengakibatkan Landon tersentrum oleh alatnya sendiri. Kemudian Caesar menggiring kawanannya untuk keluar dari penangkaran tersebut. Keesokan harinya Will menemukan ada yang aneh di rumahnya. Ia segera mendatangi penangkaran, tapi di sana Will dibuat terkejut dengan kondisi penangkaran yang sudah porak-poranda. Bahkan ia menemukan botol serum 113 di sana. Sementara itu rombongan kera pergi menuju laboratorium. Di sana mereka membebaskan semua kera termasuk Koba. Dan di saat Jacob baru sampai di sana, ia dikejutkan dengan rombongan kera yang sudah menantinya. Dan beruntungnya Jacob berhasil kabur dengan sebuah helikopter polisi yang berada di sana. Sekarang rombongan kera itu pergi menuju kebun binatang, lalu membebaskan semua kera di sana. Dan seketika suasana kota menjadi mencekam dan dipenuhi oleh kawanan kera. Polisi pun dikerahkan untuk menangani para kera yang semakin tak terkendali. Mereka meyakini kalau para kera itu akan pergi ke hutan di seberang jembatan. Maka dari itu polisi melakukan blokade di jembatan tersebut. Tidak kehabisan akal, Caesar memerintahkan anak buahnya untuk naik ke puncak jembatan. Beberapa yang lain turun ke bawah jembatan, dan beberapa ekor simpanse dan gorila tetap jalan di atas jembatan. Satu persatu kera itu berhasil dilumpuhkan. Melihat itu, seekor gorila memberikan perlawanan. Tapi Caesar melarang untuk membunuhnya karena Caesar tidak ingin membunuh manusia. Lalu Caesar memerintahkan para gorila untuk membuat perlindungan menggunakan bis. Akhirnya pasukan Caesar berhasil mengepung, bahkan memukul mundur pasukan polisi. Tapi salah satu helikopter datang dan menembaki Caesar dan kawanannya. Melihat Caesar ditembak, seekor gorila langsung menyerang helikopter dan menjatuhkannya. Namun gorila itu terkena tembakan dan nyawanya tidak terselamatkan.
Sementara itu, Will berhasil menyusur Caesar ke dalam hutan, tapi tiba-tiba Koba datang menyerangnya. Beruntungnya Caesar datang dan menyuruh Koba untuk pergi dari sana. Will mencoba mengajak Caesar untuk pulang ke rumah dan menghentikan semua kekacauan ini. Ia mengatakan akan melindungi Caesar kalau ia bersedia pulang dengannya. Namun Caesar menolak dan mengatakan kalau dia sudah pulang. Caesar is home. Tentu saja pertulangan Caesar dan kawanannya masih panjang. Dan akibat penyerangan hari itu pastinya manusia tidak akan tinggal diam. Di film kedua nantinya Caesar sudah membuat kerajaan Kera, sementara manusia diambang kepunahan akibat terserang sebuah virus. Follow Koba. No. Kita akan melanjutkan film Planet of the Apes yang kedua, berjudul Dawn the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2014. Buat yang belum menonton alur pertama, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena film ini saling berkaitan. Film ini berlatar 10 tahun setelah Caesar dan kawanannya berhasil kabur ke hutan. Di hutan, Caesar berhasil membuat kerajaan Kera dan hidup dengan damai. Sementara itu, manusia diambang kepunahan sejak pandemi flu simian yang disebabkan oleh virus ALZ-113. Virus tersebut berasal dari obat penyakit Alzheimer yang diuji cobakan pada Kera 10 tahun yang lalu. Tapi sayangnya terjadi insiden yang membuat salah seorang peneliti terkena obat tersebut. Dan dialah orang pertama yang mengidap flu simian. Pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan lumpuhnya fungsi pemerintahan, kerusuhan di mana-mana, dan peradaban manusia diambang kepunahan. Sementara itu, kawanan Kera yang dipimpin oleh Caesar sedang bersiap untuk melakukan perburuan kepada sekelompok rusa. Termasuk anaknya Caesar yang bernama Blue Eyes juga ikut dalam perburuan tersebut. Lalu Caesar pun memberi aba-aba untuk menyerang. Caesar merasakan ada sesuatu yang berbahaya dan meminta anaknya tetap di sampingnya. Tapi Blue Eyes tak menurut dan mendekati rusa yang jatuh tadi. Lalu tiba-tiba Koba pun berhasil membunuh beruang tersebut. Dan Blue Eyes masih selamat meskipun mendapat luka cakaran di dadanya. Setelah itu para Kera kembali ke desanya, dan ternyata mereka sudah beranak pinak. Terlihat Morris sedang mengajari anak-anak Kera membaca sebuah tulisan, Kera tidak membunuh sesama Kera. Tidak lama kemudian Caesar pun dipanggil, yang ternyata istrinya yang bernama Cornelia baru saja melahirkan seekor bayi laki-laki. Sambil bersantai, Caesar bercerita dengan Morris pakai bahasa isyarat. Mereka sedang membicarakan manusia dan bertanya-tanya apakah manusia masih hidup, karena sudah 2 tahun lamanya tidak ada tanda kehidupan dari manusia. Sementara itu, Blue Eyes dan Ash, anaknya Rocket, sedang berjalan pulang dari menangkap ikan. Tiba-tiba, mereka bertemu seorang manusia yang bernama Carver yang langsung ketakutan dan menembak Ash. Suara tembakan itu terdengar sampai ke desa Kera. Para Kera pun terbangun dan langsung mendatangi sumber suara tersebut. Sementara itu, Carver yang panik langsung memberitahukan teman-temannya. Mereka semua ketakutan karena tiba-tiba diserbu oleh kawanan Kera. Tapi Caesar memerintahkan semua Kera untuk tetap tenang. Terlihat Rocket yang menangis sambil memegangi anaknya yang terkena luka tembakan. Malcolm mengatakan jika mereka tidak ada niat buruk sedikit pun. Lalu Malcolm meminta teman-temannya untuk menurunkan senjata. Dan perlahan-lahan dia mencoba mendekati Caesar dan tiba-tiba
Saking paniknya, salah satu tas mereka terjatuh dan diambil oleh Maurice. Setelah para manusia pergi, Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti mereka. Sesampainya di pos karantina, Malcolm melapor ke temannya yang bernama Dreyfus dan mengatakan kalau mereka berhasil memeriksa bendungan yang ternyata masih bagus dan bisa menghasilkan listrik dan hanya butuh sedikit perbaikan. Saat perjalanan ke markas, mereka bercerita jika mereka menemukan kawanan kera yang bisa berbicara. Agar tidak membuat kegaduhan, Dreyfus meminta mereka untuk merahasiakan apa yang barusan terjadi. Setelah sampai di markas, terlihat Koba dan anak buahnya berhasil mengikuti dan menemukan markas manusia. Sementara itu, Maurice menemukan buku gambar, foto ibu dan anak di dalam tas yang diambilnya. Lalu Koba yang sudah sampai pun melaporkan apa yang dilihatnya dan mengusulkan menyerang manusia untuk balas dendam karena telah menembak anak roket. Tapi Caesar menenangkan para kera karena perang hanya akan merusak apa yang telah mereka bangun. Family. Home. Future. Koba pun mendatangi Caesar. Ia berjanji akan mengikuti apa yang dikatakan olehnya karena Caesar sudah berjasa telah menyelamatkannya dari laboratorium. Tapi yang Koba inginkan adalah menunjukkan seberapa kuatnya bangsa kera. Mendengar itu, Caesar mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Koba. Malcolm pun mendatangi Caesar sendirian, dan manusia di sana terkejut ketika Caesar berbicara dengan lantangnya. Apes! If we must. Para kera tidak akan mulai perang duluan, tapi pastinya kera akan melawan jika manusia menyerang. Sebelum mereka pergi, anak Caesar mengembalikan tas yang mereka dapatkan dengan semua isinya yang masih lengkap. Do not come back. Ape! Home! Kejadian itu membuat manusia mulai ketakutan. Dreyfus pun mencoba menenangkan warganya dan mengatakan jika mereka semua akan baik-baik saja karena di sana ada banyak persediaan senjata. Setelah itu Dreyfus menemui Malcolm. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mengaktifkan bendungan tersebut dan itu artinya manusia harus berhadapan lagi dengan kaum kera. Akhirnya mereka pun berangkat. Di tengah derasnya hujan, mereka pun sampai di tengah hutan. Malcolm pun mengatakan kalau dia tidak kembali dalam 2 jam, mereka harus kembali lagi ke kota. Malcolm pun terus berjalan, dan sampailah dia di gerbang desa bangsa kera. Malcolm dibawa ke dalam desa dan dipertemukan dengan Caesar. Human lies! Di sana Malcolm mengutarakan tujuan ia datang ke desa bangsa kera, meskipun Koba tidak percaya kepadanya. Show. Lalu Malcolm pun membawa mereka ke bendungan dan menjelaskan rencananya untuk memperbaiki mesin tersebut agar manusia bisa mendapatkan listrik kembali. Malcolm pun berjanji untuk tidak mengganggu rumah Caesar dan ia butuh izinnya untuk membawa beberapa orang untuk memperbaiki mesin tersebut. Caesar pun mengizinkannya, tapi dengan satu syarat, manusia tidak boleh membawa senjata. We need to give them our guns. That's the one condition. Di malam harinya, Koba yang tidak setuju dengan keputusan Caesar karena manusia akan jauh lebih berbahaya jika mereka mendapatkan listrik. Caesar pun mengatakan jika ia menolaknya maka manusia akan memaksa dan akan memulai perperangan. Maka dari itu dia membiarkan manusia melakukan pekerjaannya agar semuanya damai dan tidak ada kera yang tewas. Human work! Malam itu Malcolm dan yang lainnya mulai bermalam di hutan. Dan Garver mulai menyalahkan para kera atas matinya jutaan umat manusia akibat wabah flu simian. Tapi menurut Ellie ini semua bukan kesalahan kera, karena virus itu dibuat oleh manusia.
Sementara itu di desa Kera, terlihat Cornelia yang sakit keras karena baru melahirkan. Lalu keesokan paginya, para Kera mulai mengawasi pekerjaan manusia. Sementara itu, Koba bersama 2 Kera lainnya pergi ke kota manusia. Koba semakin tidak percaya dengan manusia ketika ia melihat truk yang membawa banyak senjata. Padahal sebenarnya manusia tidak berniat untuk berperang. Mereka hanya mengecek senjatanya untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Sampai akhirnya Koba masuk ke gudang senjata dan bertemu 2 manusia yang sedang berada di sana. Holy shit! Should we shoot him? Maybe. Yeah, I don't know. I think he's hungry. Get out of here, stupid monkey! Oh, you heard him! Go! Karena dia dianggap tidak berbahaya, 2 orang itu membiarkan Koba pergi. Di dalam saluran bendungan, Malcolm menemukan kayu yang membuat aliran air tersumbat. Setelah diledakkan, mereka pun terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Alex dan Ellie yang panik akhirnya meminta bantuan para Kera untuk menyelamatkan mereka. Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar dan kawanannya karena sudah menyelamatkan nyawa mereka. Anak Caesar yang paling kecil datang main-main menghampiri mereka. Tanpa sengaja dia menemukan sepucuk senjata. Situasi damai pun menjadi kacau ketika Carver menodongkan senjatanya. Hey! No. No! No! No. Caesar pun melemparkan senjata itu ke danau dan rasa kepercayaan pada manusia pun hilang. Meskipun Malcolm mengatakan kalau ia tidak mengetahui masih ada senjata yang tersimpan. Human, leave now! Sesampainya di desa, kondisi Cornelia pun semakin parah. Lalu tidak lama kemudian, datanglah Malcolm bersama Ellie untuk meminta maaf dan berjanji akan mengusir Carver dari sana. Di sana mereka melihat Cornelia yang sedang sakit dan Ellie pun menawarkan bantuan untuk merawat dan memberikannya obat. Pada awalnya Caesar menolak, tapi Malcolm meyakinkan tidak semua manusia itu seperti Carver. Dan Ellie pun kembali meyakinkan Caesar untuk mengobati istrinya. You stay. One day. April help. I need a little more time. One day! Karena melihat niat baik mereka, Caesar mengizinkan untuk menyelesaikan urusannya 1 hari lagi. Agar mempercepat pekerjaan, Caesar juga meminta para Kera untuk membantunya. Tapi tidak bagi Blue Eyes yang masih marah karena adiknya telah diserang. See you tomorrow, asshole. Sesuai perjanjian, Carver pun diusir dari dalam hutan. Dia dimasukkan ke dalam mobil oleh Foster dan dikunci di sana. Sementara Koba yang baru kembali dari kota menanyakan kepada Blue Eyes di mana ayahnya berada. Mengetahui info kalau para Kera membantu manusia di bendungan, Koba pun langsung ke sana dan mendorong Alex. Koba mengatakan kalau Caesar lebih cinta kepada manusia dibanding keluarga Kera, bahkan anaknya sendiri. Caesar yang terpancing emosi langsung menyerang Koba. Malam harinya di desa Kera, Caesar meminta pada anaknya untuk hanya mendengarkan perkataannya. Tapi Blue Eyes tidak menggubris dan langsung pergi dari sana. Dengan liciknya Koba pun mendekati Blue Eyes dan mengatakan jika ayahnya sudah tak mempercayainya lagi. Karena itulah Koba meminta Blue Eyes untuk melindungi ayahnya, karena ia khawatir manusia akan membunuhnya. Keesokan harinya, Morris menemui Alex dan Alex memberikan buku komiknya sebagai rasa terima kasih karena telah menolongnya kemarin. For yesterday. Hanging out. Malcolm dan Ellie yang melihat hal itu semakin yakin kalau Kera dan manusia bisa hidup berdampingan.
Sementara itu, Koba kembali mendatangi markas manusia. Koba pun kembali berpura-pura lalu meminta minumannya, dan tiba-tiba Koba membawa senjata itu dan kembali lagi ke desa Kera. Dan sebelum sampai di desa, Koba menemui Carver dan menghabisinya. Sementara itu, Malcolm dan yang lainnya berhasil mengaktifkan bendungan. Dan listrik pun kembali menyala setelah bertahun-tahun lamanya. Lalu mereka pun menyetel sebuah lagu dan goyang bersama. Malcolm dan kawan-kawan pun dibawa ke desa Kera. Di sana juga terlihat Cornelia yang sudah sembuh sambil menggendong anaknya. Suasana damai pun terasa di sana. Dan tiba-tiba semuanya berubah saat Koba memfitnah manusia dengan rapinya. Tidak ada yang tahu kalau Koba lah yang menembak Caesar. Koba mulai berorasi dan mengatakan kalau manusia telah membunuh Caesar dan juga membakar rumah mereka. Humans! Kill Caesar! Must attack human city! Burn evil! Melihat itu, Morris menyuruh Malcolm dan yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Dan beruntungnya mereka bisa sembunyi dari rombongan Kera yang mengejarnya. Tidak berselang lama, tiba-tiba rombongan Kera yang dipimpin oleh Koba menyerang markas manusia. Dreyfus pun segera menyalakan alarm darurat, dan semua pasukan bersiap melawan para Kera agar tidak masuk ke dalam markas. Terlihat semua Kera mulai menyerbu, dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Keesokan harinya di hutan, Malcolm dan Ellie berhasil menemukan Caesar yang ternyata masih hidup dan langsung membawanya ke dalam mobil. Mereka pun beranggapan kalau Carver lah yang telah menembak Caesar. Namun dengan suara lemah Caesar berkata kalau Kera lah yang melakukannya. Lalu Caesar meminta mereka untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Yang ternyata itu adalah rumah Will, tempat dia dulu dibesarkan. Malcolm dan Ellie meyakini kalau Caesar mampu menghentikan perperangan antara Kera dan manusia. Karena itulah Ellie akan mengoperasi dan mengobati luka Caesar. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah tidak ada alat medis untuk melakukan operasi. Semua alat yang dibutuhkan ada di markas manusia, maka dari itu Malcolm memutuskan untuk pergi dan mengambil peralatan tersebut. Sementara itu para Kera yang berhasil menjebol markas langsung menangkap semua manusia di sana. Karena ada satu manusia yang melawan, Koba memerintahkan As untuk membunuhnya. Namun As tidak mau melakukannya karena Caesar tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Koba yang mendengar itu langsung menyeret dan membunuh anak temannya sendiri. Follow Koba now. Sekarang Koba berhasil menguasai markas dan mengurung semua manusia di sana, agar mereka tahu bagaimana rasanya dikurung. Tidak hanya manusia, Koba juga mengurung para Kera yang tidak sejalan dengannya. Di antaranya adalah Morris, Rocket, dan yang lainnya. Sementara itu, Malcolm berhasil mendapatkan semua peralatan yang dibutuhkan. Dan saat akan kembali, Malcolm bertemu dengan Blue Ace dan mengatakan kalau ayahnya masih hidup.
Your father, alive. Got it. Caesar memberitahunya jika yang menembaknya bukan manusia, melainkan Koba. Setelah itu, Ellie pun mulai melakukan operasi kepada Caesar. Malam harinya, Caesar pun siuman. Blue Eyes meminta maaf atas semua kesalahannya. Tapi menurut Caesar, dirinya lah yang salah karena telah percaya kepada Koba. Sekarang Caesar mengerti jika Kera mempunyai sifat tidak jauh berbeda dengan manusia. Ada yang baik dan ada juga yang buruk. Blue Eyes pun menceritakan kalau Koba telah melakukan penyerangan kepada manusia. Bahkan ia telah membunuh Ace, anaknya Rocket. Para Kera mengikuti Koba karena rasa takut, dan dia juga mengurung Morris dan Rocket. Blue Eyes juga mengatakan akan membantu ayahnya membebaskan Morris dan kawan-kawan, karena kondisi ayahnya masih lemah. Keesokan harinya, Blue Eyes mendatangi Morris dan kawan-kawan. Ia menggambar sebuah kode dan para Kera di sana pun memahaminya. Sementara itu di rumah, Caesar yang sudah mulai sembuh mendatangi kamarnya dulu. Di sana dia menemukan sebuah handycam yang berisi videonya ketika dia dulu masih kecil. Setelah itu, Malcolm datang menemui Caesar dan menanyakan siapa orang yang ada di video tersebut. Caesar mengatakan kalau dia adalah orang baik, sama seperti Malcolm. Dan tidak berselang lama, Blue Eyes pun datang bersama pengikut setia Caesar. Untuk menghentikan peperangan, Malcolm berencana membawa Caesar ke kota. Agar tidak ketahuan, mereka pergi melewati jalur kereta bawah tanah. Blue Eyes pun melaporkan jika Kera betina dan anak-anak dalam perjalanan ke kota manusia. Tentunya itu semua adalah perintah dari Koba. Ketika di perjalanan mereka ditembaki oleh manusia, Malcolm pun berteriak dan memberitahukan kalau dia adalah manusia. It's me! It's Malcolm! Don't shoot! Dan agar aman, dia meminta para Kera pergi melewati tangga agar tidak bertemu dengan Dreyfus. Setelah itu, Dreyfus membawa Malcolm ke suatu tempat. Ternyata Dreyfus telah memasang bom di sekeliling menara untuk meruntuhkan bangunan dan memusnahkan semua Kera. Lalu Malcolm pun mengambil senjata dan menodong teman-temannya. Ia mengatakan jika perang ini bisa diakhiri oleh Caesar, dan meminta mereka menunggu Caesar yang sedang berada di atas menara. Sorry, but I can't let you do this. He's up there right now. Sementara itu, Caesar sudah sampai di puncak menara dan bertemu dengan Koba. Apes, follow Koba now. Sambil terus memukul, Koba mengatakan kalau Caesar lebih memilih manusia daripada kaumnya sendiri. Tapi menurut Caesar, Koba tidak lebih dari pembunuh dan berperang hanya untuk dirinya sendiri. Fight for Ape! Free Ape! Koba, fight for Koba. Dreyfus pun tidak habis pikir karena Malcolm lebih memilih membela Kera. Dan Malcolm mengatakan jika semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Dreyfus pun tidak masalah jika ditembak, karena dia sudah menghubungi markas militer di utara dan mereka sudah dalam perjalanan. Dan tiba-tiba, akibat ledakan tersebut, para Kera banyak yang terluka dan tertimbun di reruntuhan. Melihat itu, Caesar dan yang lainnya menolong para Kera yang masih tertimbun. Lalu tiba-tiba Koba menembaki mereka. Akhirnya Koba yang sudah terluka parah dan meminta belas kasihan dari Caesar dan mengatakan kalau Kera tidak membunuh sesama Kera. You are not Ape. Setelah kematian Koba, Malcolm meminta Caesar segera pergi dari sana.
membawa kawanannya karena tentara dari utara sudah dalam perjalanan, takut nantinya akan terjadi perang yang besar. Sorry, friend has already. Dan Caesar berkata kalau perang sudah dimulai dan para keralah yang memulainya. Sekarang seluruh umat manusia tidak akan memaafkan perbuatan mereka. Dan akhirnya Caesar kembali mendapatkan tahta kepemimpinannya dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Tentu saja pertualangan Caesar dan kawan-kawan tidak sampai di sini. Perang besar antara umat manusia melawan kera cerdas akan berlanjut di film ketiga. Berlatar 15 tahun sejak film pertamanya. Karena penyerangan para kera di film sebelumnya, sekarang para kera diburu oleh manusia yang dipimpin oleh kolonel yang sangat kejam. Tidak hanya itu, manusia juga menggunakan beberapa kera untuk memburu Caesar dan kawanannya. Para kera itu dijuluki dengan keledai. Di hari itu tentara Alpha Omega sedang memburu Caesar dan kawanannya di dalam hutan. Tentara Alpha Omega adalah pasukan dari utara yang dihubungi oleh Dreyfus di film sebelumnya. Hampir 2 tahun lamanya tentara Alpha Omega mencari Caesar dan kawanannya. Sampai akhirnya mereka melihat beberapa kera dari kejauhan dan sebuah benteng pelindung di sebelahnya. Kapten pasukan pun memerintahkan untuk menembak kera bersenjata terlebih dahulu, setelah itu mereka akan menghancurkan benteng pelindungnya. Lalu seekor kera yang selamat mencoba kembali ke markas untuk meminta bantuan. Setelah itu, pasukan berkuda dari pihak Caesar mulai melakukan serangan balasan. Para kera berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan bola asap, lalu melempari tombak dan memanah para tentara. Banyak kera yang tewas, begitu juga di pihak manusia. Beberapa manusia yang selamat dan termasuk gorila dari pihak manusia menjadi tawanan para kera. Salah satu tawanan bernama Priser dan seekor gorila bernama Rex. Lalu Caesar sang pemimpin pun datang dan menjelaskan jika dia tidak memulai perang ini, melainkan salah seekor kera yang sudah mati bernama Koba. I did not start this war. Sekarang Caesar dan kawanannya berperang hanya untuk melindungi diri mereka. Lalu seorang tentara mengatakan, bagaimana dengan gorila yang bersamanya? Mengapa dia tidak memihak kepadamu? Caesar mengatakan kalau dia adalah pengikut setia Koba. Mereka takut diadili lalu berkhianat pada kaum kera. Caesar pun menyuruh Winter untuk menahan pengkhianat tersebut, sedangkan para tentara dilepaskan kembali. Dan Caesar menitipkan pesan pada kolonel agar para tentara tidak kembali lagi, karena kaum kera tidak menginginkan perperangan. You letting us go? Tell your colonel, leave us the woods and the killing can't stop. Tidak lama kemudian Winter datang dengan keadaan terluka, yang ternyata Rex menyerang Winter dan dia berhasil kabur. Para kera yang sudah tewas pun dihanyutkan di sungai. Lalu datanglah Rocket bersama Blue Eyes, anak pertama Caesar yang baru kembali dari perjalanan yang sangat jauh. Mereka pun kembali ke markas yang ternyata selama ini para kera bersembunyi di sebuah gua di balik air terjun. Di sana terlihat Cornelia dan anaknya yang paling kecil bernama Cornelius menyambut kedatangan mereka. Lalu juga terlihat istri Blue Eyes yang bernama Lex yang sangat bahagia menyambut kepulangan suaminya. Setelah itu, Blue Eyes dan Rocket menunjukkan apa yang telah mereka temukan. Yang ternyata tujuan mereka pergi adalah untuk mencari rumah baru yang lebih aman bagi kera dan jauh dari manusia. Winter yang sudah ketakutan pun meminta untuk pergi di malam itu juga. Ia khawatir para manusia bisa menyerang kapan saja. Sempat terjadi sedikit pertikaian. Lalu Caesar menenangkan dan mengatakan kita butuh strategi agar perjalanan ini tidak diketahui oleh manusia. Karena di perjalanan ini banyak betina dan anak-anak
tentunya dibutuhkan perjalanan yang sangat aman. Di tengah malam, Caesar yang belum tidur melihat cahaya hijau di balik air terjun. Yang ternyata itu adalah tentara Alpha Omega yang mencoba menyusup ke dalam. Caesar pun sempat terheran kenapa para tentara itu bisa mengetahui persembunyian mereka. Lalu ia meminta Blue Eyes untuk menjaga adik dan ibunya, sementara dia mendatangi Luka yang sedang berpatroli dan menyuruhnya untuk memanggil kera lainnya. Salah seorang tentara berhasil masuk dan beruntungnya bisa diatasi oleh Blue Eyes. Dan salah seorang tentara lainnya juga berhasil dilumpuhkan oleh Rocket. King Kong is dead. Let's go. Mendengar itu, Caesar langsung berlari mendatangi istri dan anaknya. Yang ternyata mereka kecolongan, kolonel telah membunuh Blue Eyes dan juga istrinya Cornelia. Melihat itu, Caesar langsung mengejar kolonel. Beruntungnya Caesar masih selamat. Luka pun mendatanginya dan mengatakan kalau Winter telah menghilang. Ada kemungkinan dia telah berkhianat, lalu memberitahukan persembunyian mereka. Setelah memberi laporan, Luka dan yang lainnya pergi mencari anak Caesar yang bernama Cornelius yang juga belum ditemukan. Tiba-tiba Caesar mendengar suara yang ternyata itu adalah Cornelius yang berhasil selamat. Caesar pun sangat bahagia dan memiliki harapan untuk hidup. Keesokan paginya, Caesar memerintahkan seluruh kawanannya untuk pergi ke tempat aman yang telah ditemukan oleh Blue Eyes dan Rocket sebelumnya. Caesar pun menitipkan Cornelius pada Lex sampai dia kembali, karena dia akan memburu kolonel dan mengalihkan perhatian para tentara agar para kera bisa aman sampai ke tempat tujuan. Ternyata Luka, Morris, dan Rocket memutuskan membantu Caesar menemukan kolonel. Lalu Luka menunjukkan suatu tempat yang sering dibuat api unggun oleh para tentara. Dan di sana dia bertemu dengan seorang tentara. Lalu mereka menggeledah rumah tersebut dan menemukan seorang gadis yang merupakan anak dari tentara tadi. Yang ternyata gadis tersebut sedang sakit dan tidak bisa berbicara. Lalu saat mereka akan pergi, terlihat gadis itu mendekati mayat ayahnya. Morris yang kasihan melihat anak itu sendirian, meminta izin pada Caesar untuk membawanya. Dan mengatakan kalau anak itu sedang sakit dan tidak ada lagi yang akan merawatnya. Akhirnya Caesar pun mengizinkan, lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai di suatu tempat, mereka berhasil menemukan kamp militer. Di sana mereka melihat Winter yang telah mengkhianati mereka, lalu mencoba menyusup dan mendatangi Winter. Caesar menanyakan kenapa dia mengkhianati kaumnya sendiri. Dan karena perbuatannya, kaum kera dalam bahaya, bahkan tentara itu telah membunuh istri dan anak Caesar. My wife, my son are dead. Lalu Caesar bertanya di mana kolonel berada. Winter mengatakan kalau kolonel sudah pergi ke perbatasan. Sampai akhirnya terlihat 2 orang tentara di dekat tenda, dan Winter pun dibekap agar tidak bersuara. Tapi karena terlalu lama, Winter pun tewas di tangan Caesar. Mereka pun berencana mengikuti para tentara keesokan paginya, dan bermalam di hutan tidak jauh dari camp tersebut. Di sana Caesar bermimpi melihat Koba dan mengatakan kera tidak membunuh sesama kera. Ape, not kill. Ape. Mereka pun akhirnya pergi mengikuti para tentara. Sampai di suatu tempat mereka berhenti karena mendengar suara tembakan. Merasa situasi sudah aman, mereka mendekati sumber suara tersebut. Yang ternyata tentara itu menembak 3 orang anggotanya sendiri. Salah satunya yang masih sekarat ternyata mengalami kebisuan sama seperti gadis yang bersama mereka.
Karena kehilangan jejak, mereka memanjat ke atas menara untuk melihat kemana para tentara itu pergi. Sementara itu di bawah terlihat seseorang mengambil senjata mereka, dan karena ketahuan dia langsung kabur membawa kudanya. Dan akhirnya dia masuk ke sebuah bangunan tua. Caesar, Luka, dan Rocket pun masuk mencarinya. Saat akan bersiap menembak, si pencuri itu pun mengembalikan senjata yang diambilnya. Bad Ape. Yang ternyata dia adalah seekor kera sama seperti mereka. Kera itu bernama Bad Ape, dan mereka tidak menyangka kalau ada kera cerdas selain mereka. Bad Ape mengatakan kalau dia sudah lama tinggal di sana dan berasal dari kebun binatang. Dia juga menjelaskan hanya dia kera yang satu-satunya selamat karena manusia membunuh teman-temannya. You learn to speak. Listen, human kill ape, but not me. I run. Mendengar cerita itu, Maurice berpikiran mungkin ada kera cerdas lainnya di luaran sana. Lalu Caesar melihat makanan tersebut yang berasal dari fasilitas karantina di perbatasan. Bad Ape juga menjelaskan kalau di sana banyak manusia dikurung dan ditembaki oleh para tentara. Caesar pun meminta Bad Ape untuk mengantarnya ke tempat tersebut. Tapi Bad Ape menolak dan mengatakan kalau tempat itu sangat berbahaya. Lalu Bad Ape memberikan sebuah hadiah bertuliskan Nova pada gadis itu. Sejak saat itu anak tersebut dinamai Nova, nama yang sama dengan versi originalnya. Di malam itu mereka pun bermalam di sana. Lalu Bad Ape bertanya pada Caesar apakah dia punya anak, karena terlihat laut kesedihan di wajah Caesar ketika melihat Nova. Caesar menceritakan kalau anak dan istrinya telah dibunuh para tentara. Mendengar itu Bad Ape menangis karena dulu dia juga memiliki seorang anak. Maka dari itu akhirnya dia mau mengantar Caesar ke tempat tersebut. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka sampai di tujuan. Caesar dan Luka mulai mendekati tempat tersebut dan mengintai apa yang dilakukan oleh manusia di sana. Tapi tiba-tiba Luka yang melindungi Caesar tewas karena luka tusukan. Dan Nova menangis kehilangan salah satu temannya. Maurice mengatakan sebaiknya mereka kembali bergabung bersama rombongan kera lainnya. Tapi Caesar yang sudah dipenuhi dengan rasa dendam ingin membalas perbuatan manusia. Melihat sikapnya, Maurice pun mengatakan jika Caesar sudah sama seperti Koba. Caesar tidak mempedulikannya dan meminta mereka untuk pulang, dan dia akan tetap mencari kolonel sendirian. Tapi yang dia temukan banyak dari kaumnya yang dikurung dan diikat di sana. Yang ternyata itu adalah koloninya yang sudah ditangkap saat perjalanan ke tempat baru mereka. Salah satu kera yang masih selamat mengatakan jika mereka tiba-tiba diserang. Dan kolonel sengaja tidak membunuh para kera untuk dipekerjakan paksa di dalam sana. Belum sempat menjelaskan semuanya, si kera itu sudah mati duluan. Dan tiba-tiba Caesar yang sudah siuman melihat kolonel di depannya dan berusaha menyerang, tapi Rex menahan rantainya. Lalu Caesar pun dibawa ke kurungan para kera dan Caesar mulai tenang karena Cornelius masih selamat. Terlihat para kera di sana sudah kecewa pada Caesar karena merasa sudah ditinggalkan dan banyak derita yang mereka alami. Keesokan paginya para tentara dan kera yang memelot menyiksa tahanan kera lalu dipaksa untuk bekerja. Sambil terus diawasi, mereka diperintahkan untuk membangun tembok pertahanan. Dan parahnya lagi, para kera itu tidak diberi makan dan minum selama berada di sana. Karena itulah ada beberapa dari mereka yang sampai terjatuh. Karena lalai, Rex pun disuruh mencambuk kera tersebut, tapi tiba-tiba melihat keberanian Caesar, para kera di sana mulai memberontak dan berhenti bekerja.
Dan karena perbuatannya, Caesar dibawa paksa menghadap kolonel dan dicambuk berkali-kali. Kolonel memaksa Caesar untuk menyuruh para kera untuk bekerja kembali. Tapi Caesar ingin mereka diberi makan dan minum terlebih dahulu. Kolonel yang tidak mau bernegosiasi langsung menembak kera di sebelahnya. Tidak ingin pimpinannya mati, Lake mengangkat batu sebagai tanda para kera akan bekerja kembali dan disusul oleh kera lainnya. Sementara itu, Morris masih mengawasi dari kejauhan dan berencana untuk membebaskan semua kera di sana. Oh no! Why so small? Meskipun Caesar sudah diikat, dia masih menatap tajam kolonel dari kejauhan. Caesar mengatakan pada Rex kalau nantinya dia juga akan dibunuh oleh manusia. Rex pun hanya terdiam dan membawa Caesar bertemu dengan kolonel. Kolonel mengatakan jika dia mengganggu pekerjaannya lagi, maka satu persatu dari kera itu akan dibunuh. Dia berjanji akan memberikan minum dan makan setelah pekerjaannya selesai. Tapi Caesar tetap ingin para kera itu diberi makan terlebih dahulu karena sudah 3 hari para kera tidak makan dan minum. Give apes food and water, or they cannot finish. Lalu Caesar mengatakan ia tahu kalau tentara Alpha Omega akan diserang oleh tentara dari utara. Maka dari itu kolonel dan pasukannya membangun tembok untuk pertahanan. Caesar juga tahu jika kolonel menyembunyikan sesuatu karena 3 tentaranya yang bisu langsung dibunuh. Mendengar itu, kolonel terkesan karena semua analisa Caesar benar. Dan disinilah semua pertanyaan di film ini akan terjawab. Kolonel menjelaskan bahwa tentara dari utara benar akan menyerang mereka. Semua berawal 10 tahun yang lalu, saat kolonel memerintahkan unit penyidik mencari markas Caesar dan salah satu tentara itu adalah anak kandungnya sendiri. Tapi saat menjalankan misi tiba-tiba anaknya mendadak bisu. Tim medis pun memiliki teori jika flu semian telah bermutasi dan membuat manusia-manusia membisu. Dan tim medis yang memeriksa anaknya pun juga terpapar dan menjadi bisu. Sejak saat itu kolonel yakin jika orang-orang bisu itu dibiarkan, maka virus itu akan menyebar dan membuat seluruh umat manusia membisu, kehilangan daya pikir dan menjadi primitif. Dan lama-kelamaan manusia hanya akan menjadi hewan ternak para kera cerdas. Maka dari itu kolonel terpaksa menembak anaknya sendiri hingga tewas. Setelah itu dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh siapapun yang mengalami kebisuan secara mendadak. Lalu membakar semua barang-barangnya yang mungkin saja sudah terkontaminasi. Tindakan keji kolonel tersebut sampai ke atasannya di utara. Dan memerintahkan pasukan dari utara untuk menangkap kolonel karena atasannya beranggapan kalau virus itu bisa diobati secara medis. Tetapi kolonel berpendapat lain kalau mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu, di mana virus tidak bisa dihentikan dan akan terus menyebar. Tanpa rasa bersalah, kolonel mengatakan kalau dia sangat senang telah membunuh anak Caesar daripada nantinya dia akan menjadi penerusnya. I didn't mean to kill your son. Glad I did. Di lain tempat, Morris dan kawan-kawan mencoba menyusup, tapi Bad Ape yang ketakutan langsung berlari dari sana. No! No go in! No! Tiba-tiba dia terperosok ke dalam saluran air. Melihat itu, mereka pun mempunyai ide untuk membawa para kera kabur melalui terowongan. Keesokan paginya, kolonel pun memberikan makan dan minuman pada semua kera. Dan para kera pun berterima kasih kepada Caesar. Melihat Caesar yang masih bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum, kolonel memerintahkan anak buahnya untuk memasukkannya ke dalam kurungan khusus. Dan jika besok Caesar masih hidup, dia akan ikut bekerja bersama kera lainnya. Nova yang diam-diam berhasil masuk dan mendekati Caesar. Dia memberikan bonekanya, lalu mengambilkan minum dan makanan. Dan terlihat semua kera memberikan semangat kepada Caesar. Tidak lama kemudian para tentara pun datang dan Nova pun hampir ketahuan. Melihat itu, Rocket mengalihkan perhatian para tentara dan perhatian mereka pun tertuju padanya.
Merasa ada yang tidak beres, kolonel memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah seluruh area di sana. Keesokan paginya, kolonel mendatangi Caesar, dan di sana dia menemukan boneka kain milik Nova dan bertanya-tanya kenapa benda itu ada di sana. Ketika sedang bekerja, rencana perlarian pun dimulai. Rocket memberikan kode kepada Caesar, lalu Caesar menyampaikan ke Morris dari kejauhan. Setelah itu, Morris dan Bad Ape mulai menggali sesuai kode yang telah diberikan oleh Caesar. Dan di malam harinya mereka telah berhasil menggali pas di penjara kera dewasa. Lalu Morris menyuruh Bad Ape untuk naik ke punggungnya. Oh no! Oh no! Setelah itu, Lek melaporkan ke Caesar kalau Morris tidak bisa menggali ke arah kandang anak-anak kera karena terowongan sudah mulai banjir. Maka dari itu mereka harus mencari cara lain untuk membebaskan anak-anak kera. Untuk melancarkan aksinya, para kera melempar seorang penjaga dengan kotoran. Penjaga yang emosi pun mendatangi para kera dan menanyakan siapa yang melakukannya. Tapi tiba-tiba, setelah mendapatkan kunci, Caesar dan Rocket pun menuju kandang anak-anak dan memeluk Cornelius. Satu persatu anak kera bergelantungan di kabel untuk menuju kandang kera dewasa. Lalu mereka semua masuk ke dalam lubang, kecuali Caesar. You must go. Caesar membenarkan perkataan Morris kalau sekarang dia punya sifat seperti Koba. Ia tidak bisa lepas dari kebenciannya pada manusia, terkhususnya pada kolonel. Beruntungnya para kera kabur di waktu yang tepat, karena tidak lama kemudian datang pasukan dari utara yang langsung menyerang camp Alpha Omega. Di saat bersamaan, Caesar masuk ke kamar kolonel untuk balas dendam. Tapi di sana sudah berantakan dan ada banyak tetesan darah. Di sana juga terlihat boneka dari Nova. Caesar menyadari kalau kolonel sudah terinfeksi dari boneka yang sudah terkontaminasi. Melihat kolonel yang sudah sekarat, Caesar mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Dan akhirnya, kolonel mengambil senjata dan langsung menembak kepalanya sendiri. Sementara itu, tentara Alpha Omega melihat para kera yang kabur dan langsung menembaki mereka. Caesar yang melihatnya pun mengambil granat milik kolonel dan akan meledakkan bahan bakar di tembok pertahanan. Tapi saat akan melempar granat ke arah bahan bakar, tiba-tiba Caesar dipanah oleh Freezer. Lalu yang terjadi? Camp Alpha Omega pun hancur tak tersisa. Dan terlihat tentara dari utara datang menyerbu. Terlihat mereka bersorak gembira merayakan kemenangannya. Tapi tiba-tiba, para kera berhasil selamat dengan memanjat pohon dan bersorak gembira. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang jauh ke tempat yang aman. Mereka sangat bahagia dengan rumah barunya. Tapi tiba-tiba Caesar merasa tidak sehat karena sebelumnya dia terkena anak panah
saat akan melemparkan granat. Lalu tidak lama kemudian sambil tersenyum Caesar pun meninggal. Mencari keadilan adalah hal yang baik dan mulia. Tapi balas dendam karena kebencian adalah sesuatu yang akan melahap jiwamu. Sekian video kali ini, silakan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih saya ucapkan, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.